Ibu Dr. Ganti Waluyo MSc, lahirnya kebetulan di kota yang sama dengan saya, di Malang, 15 September tahun 48. Pekerjaan adalah peneliti pada Departemen Penerangan, dilikuidasi. Ini ada keterangannya. Sudah dilikuidasi kayak beberapa bank ini. Sekarang adalah Ketua Litbang Pepadi DKI Jakarta Raya. Pendidikan terakhir S3 di Unpad, lulus tahun 1992. Karya pentingnya salah satunya adalah buku yang saya pegang ini, penerbit Pustaka Pelajar Jogja tahun 2000, mengenai dunia wayang, nilai estetis, sakralitas dan ajaran hidup. Kemudian Hikmah Abadi ditulis bersama Dalang Barnas Sumantri, juga Pustaka Pelajar tahun 99. Kemudian dalam bahasa Inggris, Wayang as a Medium of Communication in Java. Ini penerbit Kuntoro, Bu, ya? Surabaya tahun 95. Kemudian peranan dalang dalam menyampaikan pesan pembangunan. Wah, ini dalang bisa juga menyampaikan pembangunan. Departemen Penerangan. Tapi saya nggak tahu, Bu, dalang bisa juga nggak menyampaikan pesan interpelasi atau reformasi. Terus lakonnya lakon apa kira-kira untuk reformasi ini? Saya rasa beliau memang betul-betul luar biasa untuk menjadi penyempurna dari seluruh pembicaraan kita hari ini. Waktu kami persilahkan, Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebetulnya saya itu baru belajar wayang itu. Meskipun saya dilahirkan di Malang di Jawa Timur, saya baru mengenal wayang ketika saya mendapatkan tugas belajar di Amerika untuk mempelajari komunikasi di Universitas Ohio tahun 82 sampai 84. Nah, di situ saya kecelik karena orang-orang Amerika itu berbondong-bondong mempelajari bagaimana mendalang, bagaimana menabuh gamelan. Sedangkan saya ditanya, saya orang Jawa tidak tahu apa-apa sama sekali, sehingga saya malu sendiri. Setelah saya pelajari di perpustakaan di Amerika itu ada wayang dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, Belanda, pokoknya lengkap. Saya baru tahu bahwa di dalam wayang itu terdapat banyak tuntunan. Oleh karena itu Pak Jalal minta pada saya untuk menulis paper kasunyatan dalam wayang. Barangkali ini yang bisa saya sumbangkan pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena saya tahu betul bahwa generasi kita banyak yang tidak mengerti wayang, seperti saya, jadi baru belajar setelah tua. Di dalam wayang itu merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang telah berumur ribuan tahun dan hingga kini masih tetap bertahan hidup. Wayang itu tidak hanya sebagai tontonan belaka, tapi juga sebagai tuntunan. Sebagai tontonan karena wayang itu dapat memberikan hiburan yang sehat. Kan kalau kita lihat wayang, ada dalangnya, ada sindennya, ada goro-goronya, yaitu yang melakukan para pelawak, Petruk Gareng Semar Bagong. Kalau kita menonton pagelaran Anom Suroto ataupun Mantep Sudarsono, itu sinden-sindennya dipasang berjejer sampai 10 orang dan dipilih yang cantik-cantik. Tapi khusus untuk Anom Suroto, dia punya sinden laki-laki dan suaranya tidak kalah bagusnya dengan sinden yang wanita. Dan setiap ada pagelaran wayang yang digelar oleh Anom Suroto, banyak pengunjungnya dan banyak tukang copet yang bereaksi di situ. Karena di tasawuf ini saya sering nyelonong masuk ke kelasnya Pak Jalal, saya lihat banyak ibu-ibu. Jadi saya beri contoh di sini mengenai lakon lahirnya Karno. Karno itu lahir melalui telinga Ibu Dewi Kunti. Hal ini disebabkan Dewi Kunti hamil tanpa suami. Peristiwa tersebut sangat mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Selidik minyak selidik, ternyata Dewi Kunti membaca mantra Aji Pameling dari Resi Drwoso di pagi hari. Padahal Resi Drwoso sudah berpesan bahwa mantra tersebut jangan dibaca pada waktu matahari terbit. Ternyata Dewi Kunti telah melanggarnya.
dan harus menelan akibatnya, yaitu hamil tanpa bersuami. Kenapa demikian tragisnya? Ternyata ketika ia membaca mantra di pagi hari, tanpa disadari telah hadir Betara Surya, yaitu Dewa Matahari di hadapannya. Maka terjadilah hal-hal yang tidak dinyana-nyana. Akhir cerita, Dewi Kunti mengandung putra Dewa Surya. Untuk menjaga kesucian Dewi Kunti, Resi Durwasa menolongnya agar bayi yang dikandungnya akan lahir melalui telinga Dewi Kunti, yang kemudian diberi nama Karno, artinya telinga. Karno lahir dengan membawa senjata yang berupa baju tamsir yang melekat pada tubuhnya. Untuk menjaga nama baik keluarga, akhirnya Karno ditaruh di sebuah kotak, dibuang dan dihanyutkan ke Sungai Gangga. Kemudian ditemukan kusir kuda Adiroto, sehingga sampai dewasa ia tidak mengenal ibu kandungnya. Kejadian Dewi Kunti ini dapat dijadikan pedoman bagi penonton wayang, baik ibu-ibu maupun para gadis, untuk merenung peristiwa yang menimpa Dewi Kunti. Apa akibatnya kalau perintah orang tua dilanggar? Kan ibu-ibu sering toh mengalami bahwa anak-anak gadis suka melanggar perintah orang tua. Tentu mempunyai dampak yang luas. Lebih-lebih di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, dengan pergaulan bebas bagi muda-mudi, menyebabkan banyak kehamilan di luar nikah, akhirnya merugikan para gadis dan orang tua. Perbuatan Dewi Kunti membuang anaknya ke Sungai Gangga merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Walaupun niatnya menghapus aib, namun dosa tetap menghantuinya karena melawan hukum alam. Akhirnya kan Karno tidak mengenal sama sekali dengan ibunya, karena dia tahu bahwa orang tuanya Karno yaitu seorang kusir. Ketika Karno sudah dewasa, ia ditolong Suyudono, Raja Hastina. Karena ketekunannya bekerja, kemudian ia diangkat menjadi adipati di Awangga. Sebagai seorang kesatria yang menepati janji, Karno merasa punya kewajiban membela Kurawa. Walaupun ia tahu bahwa Kurawa di pihak yang salah. Prabu Kresna maupun ibunya Dewi Kunti berusaha membujuk Karno untuk memihak Pandawa, namun Karno tetap menolaknya. Jadi menjelang perang Bratayuda, itu di mana terjadi peperangan antara Kurawa dan Pandawa. Kurawa itu terdiri dari 100 orang, Pandawa itu 5 orang. Yang jahat itu Kurawa, sedangkan Pandawa itu yang baik. Sebetulnya Hastina itu, kerajaan itu milik Pandawa, tapi karena Kurawa itu orangnya jahat, jadi dibikin tipu muslihat. Yudhistira, yaitu Pandawa yang tertua, diajak main dadu, tapi akhirnya kalah, dia harus dibuang 13 tahun lamanya dan kerajaannya milik Kurawa. Jadi pada waktu menjelang perang Bharatayuda, Dewi Kunti itu ketakutan karena Pandawa akan berperang dengan Karno, karena Karno membela mati-matian Kurawa, karena Karno sudah diberi kedudukan oleh Prabu Suyudono, yaitu sebagai adipati. Kemudian di bawah ini saya kutip jawaban Karno kepada Ibu Kunti dan Prabu Kresna. Kanjeng Ibu, terima kasih Kanjeng Ibu berkenan mengakui saya sebagai putra Ibu. Namun perlu Ibu ketahui, yang salah ini siapa? Saya ataukah Ibu? Apabila Kanjeng Ibu tidak memisahkan saya dengan para Pandawa, ketika saya lahir dari rahim Ibu, tentunya tidak akan terjadi kejadian seperti ini, yaitu saya harus berperang melawan saudaraku Pandawa. Menurut pendapat saya Ibu, wanita itu kalau mempunyai anak pertama laki-laki akan menjadi tali pengikat batin, harus disayang-sayang. Akan tetapi, kenapa Kanjeng Ibu tega membuang anak sendiri yang pada waktu itu belum terkena dosa, dihanyutkan di sungai besar, yang kemudian ditemukan orang bernama Adirata dan dibesarkan bersama istrinya Ibu Nado. Sekarang Ibu bermaksud menyatukan saya dengan para Pandawa. Terpaksa saya menolak keinginan Ibu tersebut. Maafkan saya Ibu. Saya harus menepati janjiku pada Dharma Kesatria. Ketika Karno minta nasihat Prabu Kresna, langkah apa yang harus ditempuhnya menghadapi peristiwa ini?
Kresna yang titisan Dewa Wisnu mengatakan sebagai berikut. Adik Karno, saya bisa mengerti apa yang diinginkan ibu maupun adik sendiri. Sejenak saya tidak bisa mengucapkan kata-kata di hadapan ibu mengenai saran yang diminta adik. Begini, bila adik kembali bersatu dengan saudaramu Pandawa sampai terjadinya perang Bharatayuda, ini betul juga karena adik sebagai kekuatan keluarga. Tapi apabila adik membela Kurawa, Kanda juga dapat mengerti karena adik membela Prabu Suyudono sampai akhir hayatnya. Hingga kalau seorang kesatria tidak ada alasan ingkar janji. Oleh sebab itu, dua jalan yang akan adik pilih, Kanda tidak akan memaksamu. Kalau adik lebih mementingkan kesatriaan, tidak akan lepas kesatriaanmu. Namun kalau aman keluarga, maka bakal lepas kesatriaanmu. Dengan demikian, Prabu Kresna dapat memahami penolakan Karno terhadap permintaan untuk bersatu dengan Pandawa. Alasan utama ia membantu Prabu Suyudono, yaitu Raja Hastino yang serakah, itu berarti ia mempercepat musnahnya keangkara murkaan di muka bumi ini, seperti yang dikatakan Karno sebagai berikut. Kanjeng Ibu, rasa hatiku ingin saya sampaikan pada Ibu. Saat tibanya perang Bharatayuda, sebetulnya yang jadi sumber kekacauan adalah saya dan Paman Sengkuni. Kalau Paman Sengkuni mempunyai pamrih harta benda negara Astina, sedangkan saya mempunyai pamrih agar keangkara murkaan yang ada di dunia ini segera lenyap. Sebab sifat angkara murka yang ada pada diri Prabu Suyudono tidak akan lenyap kalau tidak bersama badan Prabu Suyudono. Apabila saya tidak membantu Kurawa, siapa yang mampu menandingi Arjuna? Setelah meletus perang Bharatayuda, saya rela mati di medan perang. Jadi langkah yang saya tempuh adalah menghancurkan sifat keangkara murkaan di dunia. Sungguh luar biasa pengorbanan Adipati Karno yang berjuang tanpa pamrih demi bangsa dan negaranya. Patut menjadi suri teladan bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita masih ada orang yang seperti Karno ini yang mau berjuang tanpa pamrih. Selanjutnya dalam lakon Karno Tanding, di mana Karno perang melawan Arjuna dalam perang Bharatayuda, diceritakan bahwa Karno naik kereta kuda dengan Sais Prabu Salya yang juga mertuanya sendiri, sedangkan Sais Arjuna adalah Prabu Kresna. Dalam hati Prabu Salya lebih mencintai Pandawa daripada Kurawa, walaupun Raja Kurawa yaitu Prabu Suyudono adalah salah satu menantunya sendiri. Kenapa Prabu Salya lebih mencintai Pandawa? Dua orang dari Pandawa, yaitu Nakula dan Sadewa, adalah keponakannya sendiri dari adik kandungnya Dewi Madrim yang sangat ia cintai. Prabu Salya terpaksa memihak Kurawa karena ditipu oleh Sang Kuni bahwa putrinya Dewi Banowati sedang sakit keras. Terpaksa Prabu Salya berganti haluan yang tadinya ingin membantu Pandawa, terpaksa membawa seluruh bala tentaranya ke Hastina. Akhir cerita, Karno mati terbunuh oleh panah Pasopati milik Arjuna. Dalam Bharatayuda, Prabu Salya harus berperang melawan Yudhistira, yaitu Pandawa tertua, yang mengakibatkan meninggalnya Prabu Salya. Sejak kecil ia mendapat didikan di Kayangan, sehingga ia sangat sakti Mandraguna. Di samping itu, ia memperoleh senjata sakti Candrabirawa dari mertuanya, namun ia tidak mampu mengalahkan Yudhistira. Kenapa? Candrabirawa itu berbentuk seorang raksasa siap mengabdi tuannya. Bila Candrabirawa itu dibunuh, dipanah, kan keluar darahnya. Dari muncratan darah itu akan menjelma raksasa-raksasa lagi hingga ribuan yang siap untuk menghancurkan musuhnya. Senjata Candrabirawa ini adalah milik Begawan Bagaspati, yaitu mertua Prabu Salya yang berupa raksasa dengan wajah jelek, namun mempunyai hati yang luhur dan mulia. Sedangkan Prabu Salya atau Narasomo nama kecilnya, wajahnya tampan, gagah perkasa, tetapi hatinya congkak
dan malu mempunyai mertua yang berwujud raksasa. Demi kebahagiaan Prabu Salya dan putrinya, Begawan Bagaspati bersedia disingkirkan asalkan putrinya Dewi Pujiwati dicintai sepenuhnya. Sebelum Begawan Bagaspati meninggal, Candra Birawa dipindahkan ke dalam tubuh Prabu Salya, sehingga ia semakin sakti dan tidak ada satria yang bisa melawannya. Namun ada suara, nanti kalau perang Bharatayuda terjadi, Prabu Salya akan membayarnya dan berhadapan dengan orang yang berdarah putih. Ternyata satria yang berdarah putih itu tak lain adalah Yudhistira. Walaupun Yudhistira tidak pernah perang dan selalu mengalah serta sabar, cukup menakutkan Prabu Salya. Beliau menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Hal ini dibuktikan ketika panah yang dibidikkan Prabu Salya tepat ke jantung Yudhistira. Anehnya, panah tersebut tiba-tiba membelok dan tidak mampu membunuhnya. Begitu pula ketika panah Prabu Salya yang berupa api ditujukan ke tubuh Yudhistira. Ternyata api begitu sampai ke tubuh Yudhistira dan akan membakarnya, tiba-tiba padam. Prabu Salya merasakan pembalasan dari mertuanya telah tiba saatnya. Ia minta Yudhistira untuk segera membunuhnya. Dengan perasaan tidak tega, terpaksa Yudhistira menjalankan tugasnya sebagai seorang ksatria. Apa yang terjadi ketika Yudhistira melepaskan anak panah yang sengaja ditujukan ke tanah? Jadi panahnya itu enggak ditujukan ke Prabu Salya, tapi dijatuhkan ke tanah. Begitu anak panah sampai di tanah, tiba-tiba anak panah melesat ke jantung Prabu Salya yang akhirnya menyebabkan ajalnya. Inilah pelajaran buat kita semua. Walaupun wujud kasarnya jelek, seperti Begawan Bagaspati, namun di balik tubuh tersebut terdapat kemuliaan hatinya dan kesaktian yang luar biasa. Sedangkan Prabu Salya dengan wajah yang tampan, tetapi hatinya sombong dan merasa malu mempunyai mertua yang buruk rupa, dan hanya mau dengan anaknya yang sangat cantik. Jadi ini kan sangat kontradiktif ya. Kalau anaknya mau, tapi orang tuanya tidak mau. Tentunya di dunia juga banyak yang mengalami seperti itu. Mantunya tidak mau menghargai orang tua atau mertuanya. Di dalam cerita, setiap cerita pewayangan selalu ditampilkan yang jahat akan kalah oleh yang baik. Wayang tidak menggurui penontonnya, namun ia menyuguhkan berbagai macam contoh-contoh yang akhirnya terpulang kepada penontonnya sendiri. Mana yang akan diambilnya? Apa yang ditanam, itu yang dipetik hasilnya. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kanti. Cerita pewayangan Mahabharata atau Bharatayuda ini memang salah satu pembentuk utama tradisi Jawa, karena memang manusia adalah makhluk yang menceritakan cerita-cerita dan hidup dengan cerita. Menurut seorang yang cukup ahli dalam pewayangan, memang ada dua cerita utama, Mahabharata dan Ramayana. Tapi yang lebih populer di Jawa adalah Mahabharata. Salah satunya yang dikutip oleh Ibu Kanti ini adalah cerita, salah satu fragmen yang paling kompleks dalam pewayangan. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan seseorang, perjalanan rohani seseorang, kadang-kadang memang ada pilihan-pilihan yang tidak unik, tidak tunggal, yang sulit sekali untuk diputuskan. Mengikuti Pak Damarjati tadi, untuk menjadi nol, menjadi navi itu jalannya nggak lurus. Seperti Karno ini, lakon Karno. Ini banyak orang-orang di penonton wayang ini yang kalau Karno gugur itu ikut menangis. Untuk gugurnya Adipati Karno yang notabene membela kejahatan, tapi atas alasan-alasan yang tidak sepenuhnya jahat. Demikian juga nanti kalau di Ramayana itu banyak orang yang menangis ketika gugur raksasa yang namanya Kumbakarna, melawan grup orang-orang baik yang dipimpin oleh Rama hanya karena pembelaannya kepada tanah airnya. Walaupun mereka, baik Karna maupun Kumbakarna, secara total masih membela yang salah. Jadi mungkin adalah beberapa hikmah-hikmah yang dapat diperoleh dari kisah-kisah wayang ini.